Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk besok ya, hari Senin tanggal 27 November. Oke, di sini kita lihat untuk market XUSD sekarang dia masih kuat bullish ya. Dan untuk pergerakan harganya sekarang dia sedang berada di buy side liquidity. Oke, buy side liquidity, dan di sini dia sudah mengambil inducement di sini. Dan kita antisipasi harga akan naik lebih tinggi ya, karena setelah harga mengambil inducement kemungkinan harga akan naik lebih tinggi. Jadi untuk area ini untuk di daily mungkin saya beberapa hari nggak trading ya, entah 2 hari 3 hari untuk mengecek pergerakannya. Apabila dia break body, impulsif body seperti ini misalnya, kemungkinan dia akan naik lebih tinggi lagi ya. Berarti kita akan marking area sell kita di sini secara struktur seperti ini. Inducement diambil, breakout structure, nah seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Berarti gold kemungkinan saya Senin Selasa nggak trading ya. Saya melihat pergerakan harga dulu. Trading itu nggak harus setiap hari ya. Trading itu kita perlu mencari model yang sering kita gunakan. Kalau kita pakai SMC ya kita harus fokus model SMC. Jadi ketika ada konfirmasi kita akan masuk market. Jadi kalau nggak ada setup saya nggak akan masuk market. Oke. Nah ini pergerakan antisipasi harganya ya. Nah jadi apabila dia misalnya dia break impulsif gitu, nah kita akan ancang-ancang cari buy di sini, cari buy untuk di sini untuk naik lebih tinggi lagi. Nah kemungkinan apabila dia dalam beberapa hari ini turun seperti ini, boom, candlenya muncul candle bearish. Nah itu dia kita antisipasi terjadi failure swing atau terjadi gagal menjadi breakout structure. Oke. Nah kalau seperti itu dia akan menuju ke sini, gap. Tapi sekarang ini saya nggak bisa menyimpulkan ya harga akan naik lebih tinggi ataupun turun lebih tinggi, karena secara struktur dia di tengah-tengah sini, tengah-tengah. Ibaratnya apakah dia akan membentuk boss, apakah dia akan gagal swing, kita belum tahu. Tengah-tengah seperti ini saya masih ragu untuk masuk market kecuali scalping. Nah ya. Nah kalau kita cek di struktur H4 di sini, Bang, ini kan strukturnya bearish Bang. Sebentar saya cek dulu ya. Kalau dari struktur di sini, ini pullback valid diambil ya. Oke, ini low valid memang. Ini memang low valid ya. Low valid. Ini change of character ya, Bang. Itu kemarin ada change of character low valid di break. Oke, ini low valid di break. Ini change of character dan ini boss terakhir. Oke, benar ya. Nah, tapi pertanyaannya di sini, kalau kita analisa bersama, ketika terjadi change of character di sini, price di sini menciptakan pullback. Nah, pullback ini diambil. Nah, ini seharusnya sudah menjadi breakout structure ya di sini ya, breakout structure bearish ya, boss bearish. Jadi seperti inilah kira-kira pergerakannya. Kalau kita gambarkan di chart seperti ini, inducement diambil, oke, break off seperti ini, inducement diambil dan boss. Oke, di sini kita lihat ya, ini chop, di sini change of character, dan di sini ada boss bearish. Tapi sayangnya di sini, kenapa saya mencari buy? Ini akan high valid ya di sini ya. Nah ini di break nih, di sini di break dan jadi change of character, chop bullish. Di sini kita lihat chop bullish. Oke. Dan di sini kita lihat harga naik impulsif tinggi sekali. Ini inside bar, bukan pullback. Ini valid pullback. Seperti ini pergerakannya, pullback. Ini inside bar, pullback. Ini pullback, pullback. Ini bukan ya, ini ya pullback ya ini ya.
Mungkin ada yang nanya, kenapa yang di sini pullback bang, bukan inside bar? Di sini kita lihat, ini candle biru ya. Tapi candle biru ini high-nya di break nih di sini nih. Jadi kita fokus ke candle yang merah ini. Nah, candle merah ini low-nya diambil di sini. Nah, ini pullback. Oke. Seperti itu. Nah, untuk struktur di sini juga di H1 kalau kita cek sebentar, pasti ada beberapa yang beda ya dengan MT4 dan TradingView. Kalau di MT4 di sini itu pullback valid ya. Di sini inducement. Yang berarti di sini adalah demand yang valid. Kalau di H4. Jadi saya ikut di H4 di MT4. Jadi saya ikut MT4 aja ya. Saya ngecek struktur yang sekiranya ada peluang gitu. Kalau TradingView kadang-kadang membingungkan ya, karena kan TradingView kan ada banyak ya, ada fx.com, ada Oanda, ada FX Open, itu kadang-kadang dia beda-beda ya. Contohnya gini, ini Faris.com ya, kita cek daily ya. Nah di Faris.com di sini dia nggak kelihatan ya apa namanya gapnya. Tapi kalau kita cek ke FX Open, ini kelihatan ya gapnya, sama kayak di MT4 seperti itu. Coba kita cek ke fx.com apakah ini di H1 dia pullback yang valid ataukah inside bar. Sama ya, inside bar ya. Kalau di Oanda inside bar juga. Tapi kalau di MT4 itu dia pullback valid. Oke, kita kembali ke H1. Saya pakai FX Open. Banyak ini ya. Coba kita cek di Saxo. Nah, di sini nih ya. Oke, di Saxo di sini jelas ya. Sebentar kita ke daily. Dia juga nggak ada pullbacknya. Di H1 di sini di Saxo dia pullbacknya valid guys. Di sini kita lihat. Ini adalah pullback yang valid. Oke, pullback diambil. Boom, break of structure. Oke. Nah, kadang-kadang kita itu mencari sesuatu yang logik. Karena kalau kita cek di MT4 pergerakan seperti ini harusnya inducement. Nah, ini ya, ini inducement ya, H4 ya, valid ya. H4 inducement, H1 juga inducement. Ini demand, oke. Demand. Nah, di sini pertanyaannya apakah ini di sini break of structure? Bukan ya. Ini hanya pullback. Nah, ini juga pullback valid. Pullback. Nah, jadi di sini adalah inducement. Untuk H1 di sini adalah inducement. Oke. Nah, kemudian di sini secara struktur seperti ini rawan untuk buy ya. Ini liquidity di sini. Price itu perlu liquidity ya untuk naik ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanya area buy di mana, ini area buy saya ya. Di sini area buy saya. Saya nunggu area di sini untuk buy. Kalau agresif agak high risk, otomatis stop loss kita di sini di bawah low valid. Tapi kalau misalnya kita mencari konfirmasi entry, kita akan dapat stop loss yang kecil. Karena ini POI kita H1, berarti kita mencari konfirmasinya di M5 ya. Jarak dari zona sekarang untuk zone ke zone buy itu jauh banget ya. Bukan berarti saya sell ya guys ya, enggak. Kalaupun sell, saya pasti akan menunggu high ini di break. Pullback. Dia kan seperti ini, pullback, pullback, pullback. Nah, baru saya menunggu high ini di break untuk sell. Seperti itu. Kalau sekarang saya wait and see dulu, mungkin 1 atau 2 hari dulu saya nggak trade di gold. Nah, baru di lain hari saya akan trade di gold. Seperti itu. Nah, oke, untuk besok kita juga perlu mengecek news ya untuk minggu ini. Saya sudah merangkum newsnya di Forex Factory. Buat teman-teman yang nanya ini newsnya di mana di Forex Factory, silahkan buka Forex Factory di Google dan menggunakan VPN kalau misalnya nggak bisa dibuka. Hari Senin ada news ya, jam 10 malam, medium impact nih home sales. Kemudian hari Selasa juga ada news ya, beberapa. Pertama jam 9 malam S&P RCS Composite 20 HPI medium impact. Yang kedua di sini high impact CB Consumer Confidence jam 10 malam. Yang ketiga Richmond Manufacturing Index jam 10 malam medium impact. Dan yang terakhir FOMC jam 10 malam.
Hari Rabunya di sini ada high impact ya. Ini penting Rabu. Prelim GDP. Nah, ini high impact ya, pengaruhnya besar ya. Jadi market mulai hari Rabu sepertinya volatility lumayan ya, volatility-nya. Dan di sini ada prelim GDP price index per K. Kemudian di sini hari Kamis juga ini lumayan newsnya. Jam 8.30. Nah, ini yang pertama itu core PCE price index M/M high impact. Yang kedua unemployment claim high impact. Nah, ini sangat berpengaruh ke market ya. Kemudian yang kedua di sini ada Chicago PMI dan pending home sales medium impact. Nah, ini pengaruhnya ke market lumayan ya. Rabu, Kamis lumayan ya. Nah, ini untuk yang hari Jumat. Jumat setiap awal bulan itu harusnya NFP ya. Tapi di sini NFP-nya bukan Jumat tanggal 1 ya, tapi minggu depan lagi ya. Jumat keduanya. Di sini Jumat cuma ada news ini doang, ISM dan Fed Chair Powell speak. Nah, untuk NFP-nya digeser tanggal 9 Desember ya. Nah, ini news yang paling ditunggu para trader. Nah, kemungkinan setelah news ini akan muncul pergerakan-pergerakan yang sangat liar di market. Ini adalah POI saya yang saya tunggu-tunggu untuk entry. Jadi saya akan bersabar. Saya biasanya kalau misalnya nggak ada peluang, saya cari peluang di pair lain ya. Di sini contohnya di sini nih, hari Senin, hari Selasa ya. Selasa di pagi hari itu ada news ya di NZD USD. Nah, cari peluang di pair ini, pair NZD, entah NZD USD, entah NZD Japanese Yen, entah NZD CAD, NZD CHF, NZD apalah itu pokoknya. Nah, seperti itu ya untuk besok hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.